Para kera dari Rakata nampaknya sudah mulai kelaparan di malam ini, berkata Putu Risang. Mendengar perkataan Putu Risang, terlihat Gajah Mada, Pangeran Jayanegara dan Pangeran Citraganda dari tempat persembunyiannya telah memasang telinganya mencoba menangkap lebih peka lagi agar dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Putu Risang. Sementara itu 10 orang biksu terlihat semakin siaga di atas pohon persembunyiannya. Nampaknya mereka juga telah mendengar suara langkah banyak orang tengah berjalan. Ternyata suara banyak langkah memang tengah mendekati mereka. Terlihat Pangeran Citraganda berusaha menahan napasnya sendiri ketika melihat dari arah persembunyiannya banyak orang berjalan di kegelapan malam. Nampaknya arah mereka adalah padukuhan terdekat di pinggir hutan ini, berkata Pangeran Citraganda berbisik kepada Putu Risang di dekatnya. Kita sergap mereka sebelum mencapai padukuhan terdekat. Kasihan para warga padukuhan itu yang harus menyerahkan lumbung hasil taninya kepada orang-orang Rakata itu, berkata Pangeran Jayanegara memberikan sebuah usulan. Bagaimana menurutmu Maesa Muksa? Kamulah pemimpin pasukan ini, berkata Putu Risang meminta keputusan Gajah Mada sebagai seorang yang ditunjuk langsung oleh Raja Raga Suci menjadi pimpinan pasukan penyergap itu. Sebuah usul yang baik. Kita sergap mereka sebelum membuat susah para warga padukuhan, berkata Gajah Mada sambil keluar dari persembunyiannya. Terlihat Putu Risang, Pangeran Citraganda dan Pangeran Jayanegara mengikuti Gajah Mada telah keluar dari persembunyiannya. Terdengar suara burung hantu 3 kali. Rupanya suara itu berasal dari salah seorang biksu yang meminta kawan-kawannya untuk keluar dari persembunyian mereka. Terlihat pasukan kecilnya sudah berkumpul. Terlihat Gajah Mada telah memberi sebuah isyarat agar mereka berjalan mengikuti arah perginya orang-orang Rakata itu. Dan dengan langkah cepat, tanpa suara sedikit pun, pasukan kecil itu sudah dapat mengejar orang-orang Rakata itu. Beberapa kali Gajah Mada memberi tanda agar mereka berhenti ketika melihat jarak mereka terlalu dekat dengan orang-orang Rakata itu. Jumlah mereka berkisar sekitar 50 orang lebih, berkata Gajah Mada berbisik kepada Putu Risang di dekatnya. Mari kita sergap mereka di tempat agak terbuka di hutan ini, berkata Putu Risang sambil matanya masih memandang orang-orang Rakata yang masih juga belum menyadari bahwa mereka tengah dibuntuti. Demikianlah pasukan kecil pimpinan Gajah Mada itu masih saja membayangi orang-orang Rakata di kegelapan malam hutan itu. Ketika Gajah Mada telah melihat sebuah tempat agak terbuka di hutan itu, terlihat Gajah Mada telah memberikan sebuah tanda agar pasukan kecilnya bersiap diri. Aku akan memberi sebuah kejutan menghentikan langkah mereka, berkata Gajah Mada sambil mengambil sebuah kerikil kecil. Terlihat Gajah Mada sudah menjentikan kerikil kecil itu dengan salah satu jari tengahnya. Ternyata jentikan Gajah Mada itu diarahkan ke sebuah dahan pohon tidak jauh di muka orang-orang Rakata itu yang masih berjalan melangkah. Bukan main dampak sebuah jentikan kerikil kecil dari tangan Gajah Mada. Rupanya Gajah Mada telah melambari jentikannya itu dengan tenaga sakti sejatinya. Terdengar suara benturan yang amat keras. Terlihat sebuah dahan besar sepelukan orang dewasa yang tumbuh melintang retak seperti dibenturkan sebuah benda amat besar dan kuat. Batang pohon retak itu sudah terbelah dan jatuh berdegum di tanah tidak jauh dari orang-orang Rakata itu. Terlihat orang-orang Rakata itu seperti terkejut dan langsung menghentikan langkahnya. Untung kita tidak dapat di bawahnya, berkata seorang yang berjalan di deretan terdepan. Permisi, anak bagong mau lewat, berkata seseorang lagi dekat orang terdepan yang percaya dengan cerita para hantu dedemit penunggu hutan. Ini bukan hantu, tapi ada seseorang yang sengaja berbuat ulah mengganggu kita, berkata seseorang yang nampaknya adalah pemimpin di antara orang-orang Rakata itu. Mendengar ucapan pimpinannya itu, seketika itu pula hampir semua orang sudah terlihat sudah meraba gagang senjatanya masing-masing seperti sebuah sikap akan menghadapi seorang musuh. Ternyata mereka salah menghadap.
musuh yang akan mereka hadapi itu ada di belakang mereka. Manakala terdengar suara orang berasal dari arah belakang mereka. "Kami bukan dedemit penunggu hutan ini. Kami hanya ingin meminta kalian kembali ke pasukan kalian," berkata seseorang dari arah belakang orang-orang Rakata itu. Seketika orang-orang Rakata itu berbalik badan untuk melihat siapa musuh mereka itu. Samar-samar orang-orang Rakata itu telah melihat Gajah Mada dan pasukan kecilnya telah berdiri siap menantang. Kegentaran perasaan hati orang-orang Rakata itu kembali mengembang manakala melihat musuh mereka yang akan dihadapi itu hanya beberapa orang jauh lebih sedikit dari jumlahnya mereka sendiri. "Berani sekali kalian meminta prajurit Rakata kembali ke pasukannya. Sekarang kalianlah yang akan kembali untuk datang lagi, membawa lebih besar lagi orang-orangmu," berkata pemimpin orang Rakata itu. "Kami memang tidak perlu banyak orang untuk meminta kalian kembali ke pasukanmu. Bekerjasamalah di antara kita, kalian tidak terluka apapun," berkata orang di seberang sana yang ternyata adalah suara Gajah Mada. Terlihat pemimpin orang Rakata itu seperti tengah memastikan bahwa tidak ada orang lagi yang mungkin masih bersembunyi. "Habisi mereka, waktu kita sudah banyak terbuang," berteriak pemimpin orang Rakata itu setelah memastikan musuh mereka hanya sebuah pasukan kecil, kurang dari 15 orang saja. Suasana senyap di hutan itu sontak seketika menjadi seperti riuh bergemuruh oleh langkah kaki puluhan orang serentak menghentakkan kaki mereka di atas tanah hutan di malam itu. Terlihat Gajah Mada, Putu Risang, Pangeran Jayanegara dan Pangeran Citraganda telah berpencar menyongsong lawan-lawan mereka. Tidak ketinggalan para biksu seperti tahu apa yang harus mereka lakukan menghadapi lawan yang jumlahnya 5 kali lipat dari kekuatan mereka. Ternyata mereka adalah 10 orang biksu terbaik. Terlihat 10 tongkat kayu mereka seperti baling-baling yang berputar begitu kencangnya, membuat setiap lawan mereka tidak dapat menembus dan mendekati mereka dengan mudah. 1-2 orang terlihat memaksakan diri mencoba menerobos masuk ke lingkaran daya putar para biksu itu. Maka mereka telah menjadi korban pertama dari pertempuran itu. Di sisi lain, terlihat Pangeran Citraganda telah dikepung oleh 5 orang Rakata. Semangat dan daya tempur anak muda itu memang sangat membanggakan. Dapat mengimbangi ke-5 orang Rakata, bahkan terkadang permainan pedangnya mampu melakukan serangan balasan yang membuat ke-5 orang Rakata itu cungkir balik menghadapinya. Yang paling naas adalah orang-orang Rakata yang memilih Gajah Mada, Putu Risang, dan Pangeran Jayanegara. Meski mereka bertempur dengan tangan kosong, ketiga kesatria dari Majapahit itu seperti bola api menerjang semut merah. Siapapun yang mendekati mereka langsung tersapu dan terpental terkena tendangan dan pukulan mereka. Langsung patah dan remuk terasa tulang mereka, tidak mampu berdiri lagi untuk melakukan pertempurannya. Nampaknya ketiga orang kesatria satu perguruan itu belum menggunakan tenaga sakti mereka seutuhnya, namun tetap saja menjadi lawan yang sangat menggentarkan hati. Siapapun orang Rakata yang mencoba mendekat langsung terjungkal, terkena pukulan dan tendangan mereka bertiga. Maka tidak heran bila dalam waktu yang begitu singkat, kekuatan orang-orang Rakata itu sudah susut setengahnya. "Jangan biarkan seorang pun dapat kembali," berteriak Gajah Mada sambil seperti terbang melesat begitu cepat ke sana kemari membawa korban orang-orang Rakata. Mendengar teriakan Gajah Mada, terlihat Pangeran Jayanegara telah mengikuti langkah Gajah Mada dengan tidak menunggu lawan mendekatinya. Sebaliknya telah memburu orang-orang Rakata di sekitarnya. Diam-diam Putu Risang merasa bangga dengan semangat dan kemampuan kedua muridnya itu. "Untung mereka berdua tidak menggunakan kekuatan seutuhnya," berkata Putu Risang dalam hati, tersenyum dalam hati melihat kedua muridnya masih mampu mengendalikan perasaan jiwa muda mereka. Tidak semena-mena menghajar habis lawan mereka itu, hanya sekadar membuat tulang tubuh lawan remuk, tidak membahayakan jiwanya. Meski tengah menghadapi lawannya tanpa berusaha sepenuhnya cepat-cepat menjatuhkan mereka, masih sempat pula Putu Risang melihat pertempuran Pangeran Citraganda. Permainan pedang anak muda itu sangat luar biasa.
berkata Putu Risang melihat pertempuran Pangeran Citraganda. Sebagaimana yang dilihat oleh Putu Risang, pedang panjang Pangeran Citraganda telah beberapa kali berhasil mengenai sasaran ke tubuh lawannya, orang-orang Rakata itu. Maka Putu Risang segera beralih ke arah para biksu yang tengah bertempur dengan sebuah tongkat panjangnya. Sebuah permainan tongkat panjang yang indah, berkata Putu Risang dalam hati, terpesona memuji gerak jurus-jurus tongkat maut para biksu dari Tibet itu. Nampaknya pasukan kecil Gajah Mada sebentar lagi akan menguasai pertempuran ini, berkata kembali Putu Risang dalam hati ketika melihat jumlah orang-orang Rakata sudah semakin berkurang. Sebagaimana yang disaksikan oleh Putu Risang, jumlah orang-orang Rakata itu memang sudah semakin berkurang. 1-2 orang biksu sudah tidak punya lawan lagi, hanya berdiri menonton kawan mereka yang masih menghadapi 2-3 orang lawan. Aku menyerah, berkata seorang Rakata yang tinggal sendirian menghadapi seorang biksu sambil melemparkan pedang besarnya. Jangan bunuh aku, berkata seorang Rakata lain kepada Pangeran Citraganda melihat beberapa orang kawannya sudah terluka terkena sambaran pedang putra mahkota Pasundan itu. Lempar pedang besarmu, aku akan mengampunimu, berkata Pangeran Citraganda menggertak lawannya yang sudah sangat takut itu. Sebagaimana dugaan Putu Risang, dalam waktu yang tidak begitu lama, orang-orang Rakata itu memang telah berhasil dilumpuhkan. Terlihat sekitar 10 orang yang menyerah tidak terluka telah diikat dengan kuat. Sementara itu beberapa orang Rakata yang terluka telah dikumpulkan menjadi satu. Kita bawa mereka ke padukuhan terdekat. Mungkin orang-orang warga padukuhan dapat mengurus mereka, terutama yang terluka, berkata Putu Risang kepada Gajah Mada. Demikianlah malam di sebuah hutan masih berlalu sepertiganya, ketika terlihat sebuah iring-iringan panjang, sebuah pasukan kecil Gajah Mada yang tengah menggiring orang-orang Rakata yang telah menjadi tawanan mereka. Akhirnya iring-iringan panjang itu terlihat telah keluar dari hutan membelah sebuah padang ilalang di jalan mendaki. Siapa kalian? Berkata salah seorang dari kelima orang peronda malam di sebuah padukuhan terdekat ketika mereka melihat sebuah iring-iringan panjang memasuki padukuhan mereka. Aku Pangeran Citraganda, berkata Pangeran Citraganda kepada kelima peronda malam itu. Ampunkan hamba yang tidak mengetahui kedatangan tuanku Pangeran, berkata kelima orang itu sambil langsung bersujud menyentuh bumi sebagai tanda penghormatan mereka. Aku ingin menemui Ki Jagaraga, berkata Pangeran Citraganda kepada kelima peronda malam itu. Salah seorang dari kelima peronda malam itu nampaknya cepat tanggap, segera tahu apa yang harus dilakukannya. Hamba akan mengantar tuanku Pangeran ke rumah Ki Bekal yang tidak jauh lagi dari sini. Sementara salah seorang dari kawan hamba akan pergi ke rumah Ki Jagaraga, berkata orang itu kepada Pangeran Citraganda. Setelah berkata kepada Pangeran Citraganda, terlihat orang itu telah berbicara kepada salah seorang dari kawannya. Nampaknya meminta kawannya itu pergi ke rumah Ki Jagaraga. Demikianlah iring-iringan panjang itu terlihat telah bergerak kembali menuju rumah Ki Bekal yang memang tidak begitu jauh, sebagaimana dikatakan oleh seorang peronda malam itu. Terlihat iring-iringan itu telah memasuki pekarangan rumah Ki Bekal yang cukup luas itu. Sementara rumah Ki Bekal sendiri nampak lebih besar dan cukup megah dibandingkan dengan kebanyakan rumah-rumah yang ada di padukuhan itu. Itu saja menjadi pertanda bahwa pemilik rumah itu adalah orang yang cukup makmur. Karena terlalu banyaknya tawanan, terpaksa orang-orang Rakata itu tidak ikut masuk ke pendopo rumah Ki Bekal. Mereka dikumpulkan di pekarangan depan dan dijaga ketat oleh para biksu. Sementara itu langit malam di atas padukuhan itu sudah mulai memudar kemerahan, waktu yang paling nyaman untuk tetap berada di peraduan. Dan tidaklah heran bila Ki Bekal dan orang-orangnya terlihat masih sangat mengantuk manakala menerima rombongan Gajah Mada dan pasukan kecilnya itu. Meski begitu, di bagian belakang rumah sudah terlihat asap perapian mengepul tinggi sebagai tanda sudah ada kegiatan di dapur mereka.
Ketika terlihat Ki Jagaraga telah datang bersama beberapa orang padukuhan, maka Pangeran Citraganda mewakili Gajah Mada telah menuturkan kepentingan mereka di padukuhan itu. Kami membawa beberapa tawanan dan perlu 2 atau 3 hari di padukuhan ini sebelum datang para prajurit yang akan membawa mereka ke kota Raja Kawali, berkata Pangeran Citraganda. Hamba bersama orang-orang di padukuhan ini dengan senang hati siap membantu, berkata Ki Bekel. Namun maaf, bila menjaga begitu banyak tawanan, mungkin orang-orang kami di padukuhan ini sangatlah terbatas jumlahnya maupun kemampuannya, berkata kembali Ki Bekel. Terlihat Pangeran Citraganda menoleh ke arah Gajah Mada, mungkin meminta pertimbangan selaku pimpinan di pasukan kecilnya itu.